Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu elastisitas permintaan. Minggu ini akan dibahas tentang elastisitas penawaran. Price elasticity of supply atau elastisitas harga penawaran ini adalah mengukur tanggapan penawaran oleh produsen ketika harga berubah. Jadi, bagaimana sensitivitas atau tanggapan kuantitas yang diproduksi oleh produsen ketika ada perubahan harga. Seperti yang kita ketahui bahwa ini dikaitkan dengan hukum penawaran, di mana ketika harga di pasar itu naik, maka secara otomatis ceteris paribus kuantitas dari supply atau kuantitas dari barang yang diproduksi akan meningkat juga, pun sebaliknya. Makanya kurvanya akan positif untuk kurva dari penawaran. Maka di sini juga sering dikatakan kurva ini adalah seller price sensitivity atau sensitivitas harga oleh seller atau penjual. Dan juga ini sama seperti permintaan kemarin, untuk mengukurnya ada midpoint method dan juga point of elasticity. Midpoint method lebih banyak digunakan karena dianggap lebih presisi, dia menggunakan rata-rata. Nah, rumusnya sama seperti demand kemarin juga, bedanya kita melihat dari sudut pandang supplier ya. Jadi rumusnya adalah price elasticity of supply sama dengan persentase perubahan kuantitas supply dibagi persentase perubahan pada harga. Oke, langsung ke contohnya, sama ya, cuma ini kurvanya tentu kurva positif. Ketika harga yang tadinya P1 ke P2 ternyata meningkat 8%, karena meningkat ini membuat kuantitas dari supplier dia meningkatkan kuantitas dia gitu ya, supply dia dari yang tadinya Q1 ke Q2 ternyata naiknya 16%. Maka dengan rumus percentage change in quantity supply and percentage change in price, maka 16% dibagi 8%, maka elastisitasnya adalah 2. Gitu ya. Jadi berarti setiap satu perubahan harga akan direspon 2 kali lipat kuantitas dari supplier atau kuantitas suplai barang yang akan diproduksi. Variasi dari kurva penawaran untuk elastisitas sama seperti pada demand kemarin, kalau ada yang elastisitas full, ada yang tidak elastis, gitu ya, penggolongannya. Di kurva supply juga sama gitu ya. Jadi ini memperlihatkan kurva supply untuk price elasticity. Jadi yang paling umum adalah elastisitas harga dari supply. Terus kemudian dia punya rule of thumb. Rule of thumb itu kayak syaratnya gitu ya. Syaratnya adalah the flatter the curve, the bigger the elasticity, atau semakin flat suatu kurva itu artinya dia semakin elastisitas. Sedangkan semakin stepper atau semakin menanjak naik, maka dikatakan dia makin gak elastis. Berdasarkan rule of thumb tersebut, maka ada 5 klasifikasi, yaitu yang pertama, kejadiannya ketika perfectly inelastic atau ekstrim sama sekali tidak elastis. Ini kejadian ketika hasilnya adalah 0. Jadi ketika ada perubahan harga, tapi tidak diikuti dengan kuantitas yang berubah. Jadi harga di pasar mau naik, kuantitas yang diproduksi oleh produsen nggak naik gitu. Karena ternyata memang
bahan bakunya nggak ada ya, emang terbatas segitu gitu. Maka ini dikatakan perfectly inelastis. Terus kemudian kurvanya benar-benar vertikal, maka tadi dikatakan di rule of thumb bahwa kalau dia semakin vertikal tegak lurus, dia makin gak elastis. Nah, ini biasanya kejadian pada barang-barang yang emang limited gitu. Misal seperti lukisan Mona Lisa Leonardo da Vinci. Nah, jumlahnya itu memang cuma ada satu. Nggak mungkin bisa dibuat lagi gitu ya. Jadi walaupun harganya naik dalam lelang, ya nggak akan diproduksi lagi. Nah, atau enggak misal tanah di lokasi tertentu gitu, lokasinya di pusat kota. Ya tanahnya ya cuma ada di pusat kota itu, nggak mungkin bisa ditambah. Even peminatnya banyak, harganya terus melonjak gitu. Nah, jadi ada beberapa barang yang sifatnya itu perfectly inelastis secara demand, nggak mungkin bisa bertambah. Selanjutnya, inelastic. Kalau tadi perfectly inelastic atau benar-benar tidak elastis, kalau ini tidak elastis aja gitu ya. Ini adalah kondisi ketika jumlah barang yang ditawarkan berubah, tetapi perubahannya kecil jika dibandingkan dengan perubahan harga. Jadi harganya udah berubah 2 kali lipat, tapi kuantitas yang diproduksi atau kuantitas dari supplier itu berubah, tapi nggak sebanyak itu gitu. Jadi produsen itu masih bisa menambah produksi, tetapi tidak cepat atau tidak banyak responnya. Misal di sini dari price 1 ke price 2, mungkin lonjakannya sampai 20% gitu. Tapi responnya kuantitas 1 ke kuantitas 2 itu hanya 0,05 gitu. Jadi nggak seheboh itu gitu, padahal harganya udah naik banget gitu. Nah, kalau kita lihat dari kurvanya nggak flat, tidak flat vertikal lagi gitu ya, tapi dia sudah mulai bergeser horizontal. Jadi maka di sini bilang kurva supply-nya relatively step atau dia sudah mulai bergeser gitu. Bukan bergeser, dia sudah mulai sedikit horizontal. Terus kemudian ini biasanya terjadi pada produk-produk seperti rumah atau properti gitu. Misal rumah di kota besar seperti Surabaya. Ketika harga naik, mungkin pembangunan rumah baru ya akan dilakukan, kuantitas supplier akan oke, kita tambah pembangunan, tapi penambahan pembangunan itu kan butuh waktu, ada butuh izin, konstruksi, bangun, dan lain-lain. Jadi nggak serta-merta langsung berubah kuantitasnya gitu. Begitu juga dengan misal produk pertanian dalam jangka pendek. Kalau beras atau gandum gitu, ketika harganya naik, tidak serta-merta kuantitasnya itu langsung bisa diproduksi mengikuti dengan kenaikan harga gitu. Makanya terjadi inflasi gitu. Karena nggak serta-merta langsung bisa diproduksi karena butuh waktu untuk menanam, terus kemudian waktu tumbuh dan panen gitu. Itu juga yang terjadi dengan minyak bumi, barang yang proses produksinya lama gitu. Jadi ketika harga naik, supply atau produsen nggak bisa serta-merta langsung menyuplai atau meningkatkan kuantitasnya mereka. Jadi dia bisa dibilang inelastic. Selanjutnya unit elastic supply atau bahasa lainnya elastisitas penawaran uniter. Ini terjadi ketika persentase perubahan jumlah yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Jadi adanya perubahan harga di pasar itu direspon sama dengan perubahan kuantitas pada supplier atau produsen. Artinya ketika harga naik 10%, maka jumlah yang ditawarkan juga naik 10%.
Nah, ini angkanya sama dengan 1, walaupun di dunia nyata itu ya sulit ya untuk benar-benar bulat 1 gitu. Nah, kalau untuk yang unit elastik ini tentu kurvanya ya intermediate slope ya, dia berada di tengah-tengah dari slope-nya ini ya, di kurva ini. Jadi di antara horizontal dan vertikal. Jadi dia di intermediate. Jadi kenaikan P1 dengan P2 sama dengan kenaikan Q1 dan Q2 persentasenya. Contoh dari barang elasticity supply ini, unit elasticity supply ini, misal seperti produk manufaktur dengan kapasitas produksi yang fleksibel, kayak misal sepatu Nike. Kalau harga naik, perusahaan bisa menaikkan produksi dalam proporsi yang hampir sama gitu, kayak oke, harganya naik maka ya udah kita naikkan kuantitas kita memproduksi, tidak butuh waktu lama juga gitu untuk produksi. Beda kan kalau tadi kan harus nunggu panen dulu dan lain-lain, pakaian dan lain sebagainya. Walau kembali lagi ya, di dunia nyata jarang banget bener-bener persis 1 jumlahnya gitu ya. Yang keempat, elastic supply atau penawaran elastik. Ini merupakan kondisi ketika persentase perubahan jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Jadi, respon akan perubahan harga oleh produsen itu direspon lebih besar. Jadi, kuantitas perubahannya bisa lebih daripada kuantitas perubahan dari harga. Makanya, nilai dari price elasticity of supply adalah lebih besar daripada 1. Artinya, perubahan harga 1 ke harga 2 mungkin cuma 5%. Tapi kuantitas produsen itu bisa sangat melonjak, misal 20, 30 gitu ya, berkali-kali lipat dari perubahan harganya. Terus kemudian kurvanya gimana? Kurvanya relatively flat ya. Dia nggak flat lurus, tapi dia sudah mulai landai, mulai menuju ke flat. Terus kemudian seller price sensitivity relativity high. Jadi sensitivitasnya tinggi. Si seller ini, penjual ini sangat sensitif dengan perubahan harga. Harga berubah sedikit, kuantitasnya udah berubah 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu ya. Elastisitasnya lebih besar daripada 1. Nah, terus kemudian untuk contoh dari produk yang elastic supply, biasanya barang industri yang mudah diproduksi, banyak bahan bakunya gitu ya. Misal seperti pakaian fashion seperti Zara, Uniqlo gitu misal. Jadi ketika harga naik, perusahaan bisa cepat dengan cepat merespon untuk meningkatkan produksi. Apalagi misal kayak lagi hype ini gitu, terus ya mereka bisa dengan cepat untuk menambah kuantitas gitu. Apalagi biasanya kayak gitu juga ngelihat momentum. Ya, itu elastis tuh. Misal momentum lagi Ramadan nih. Ya udah, mumpung lagi Ramadan, kuantitasnya kita tingkatin aja mumpung harganya lagi naik gitu. Begitu juga dengan produk elektronik seperti smartphone. Jadi pabrik bisa meningkatkan output kalau memang harga pasar meningkat gitu. Karena harga di pasar meningkat kan sinyalnya berarti ini permintaannya banyak, makanya harganya meningkat. Oke, kita produksi lebih banyak gitu. Oke, yang terakhir perfectly elastic. Kalau tadi ada perfectly inelastic, ini bentuk lainnya jadi perfect atau elastis yang sempurna. The other extreme. Jadi ini elastis yang ekstrim. Oke. Ini terjadi ketika harga tidak boleh berubah sama sekali, tetapi jumlah yang ditawarkan bisa berubah sangat banyak.
Makanya di sini dari rumusnya aja kuantitasnya bisa any persentase, dia bisa berubah seberapapun, tapi price-nya itu 0%, sehingga hasilnya adalah infinity atau tidak terhingga, tidak terbatas. Kalau kita lihat kurvanya, nah ini price-nya. Price-nya tetap di sini, tidak boleh turun. Oke. Maka supply-nya garisnya flat horizontal, ya. Terus kuantitasnya siap berubah, ya kan? Dia bisa memproduksi berapapun asal price-nya tetap segitu. Oke. Nah, di dunia nyata tentu perfectly elastic supply ini hampir tidak ada atau sulit lah. Ini biasanya model teoritis untuk menjelaskan pasar persaingan sempurna, tapi pun biasanya ini sifatnya ya teoritis gitu. Nggak bisa yang benar-benar infinity, itu sulit gitu. Nah, jadi ketika harga sedikit saja turun, produsen tidak akan menjual sama sekali. Jadi berubah sedikit aja dia nggak mau jualan sama sekali. Dan jika harga tetap pada tingkat tertentu, produsen bisa menawarkan jumlah berapapun. Nah, contohnya ekstrim, misal pada produk dari produsen dalam pasar persaingan sempurna. Misal untuk komoditas, jadi kita ngomongnya udah komoditas ya. Misal pada komoditas seperti gandum di pasar internasional. Produsen hanya mau menjual pada harga pasar yang sama. Ketika harganya turun, dia akan hold untuk tidak menjual sama sekali. Gitu ya, jadi ini sifatnya ekstrim. Harganya berubah, dia nggak mau jual. Itu. Oke. Oke, selanjutnya determinant of supply elasticity atau faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas dari penawaran. Yang pertama, semakin mudah produsen mengubah jumlah produksi, maka dia akan semakin elastis penawaran tersebut. Oke, jadi poinnya adalah kalau produksi mudah diubah, maka jadi elastik. Kalau produksi sulit diubah, maka tidak elastik supply-nya. Misalnya di sini ada supply dari beachfront property atau properti di tepi pantai. Karena pantainya kan terbatas. Jumlahnya sulit ditambah karena tanahnya terbatas. Nah, jadi penawarannya kurang elastik. Tapi kalau kejadiannya beda dengan mobil, new car. Kalau mobil lebih mudah ditambah produksinya karena pabrik bisa meningkatkan output. Jadi dia dianggap lebih elastis. Berarti semakin mudah bagi produsen untuk mengubah jumlah produksinya, maka dia akan semakin elastis. Yang kedua, faktor dari waktu. Nah, di sini ada long run dan short run. Maksudnya faktor waktu, ada yang short run, ada yang long run, ada yang jangka panjang, ada yang jangka waktu pendek, gitu ya. Jadi elastisitas penawaran biasanya lebih besar dalam jangka panjang dibanding pada jangka pendek. Kalau jangka pendek biasanya tidak elastis, tapi kalau semakin lama dia semakin elastis. Kenapa? Misal di sini ada because firm can build new factory. Jadi kalau dalam jangka pendek si produsen ini nggak bisa langsung menanggapi adanya perubahan harga dengan menambahkan jumlah kuantitas yang dia produksi. Kenapa? Karena dia ada keterbatasan pabrik. Misal pabrik saya cuma maksimalnya bisa produksi segini. Jadi walaupun harganya meningkat, ya udah ini maksimalnya segini. Tapi itu dalam jangka pendek. Tapi ketika jangka panjang, setahun, 2 tahun dengan harga yang meningkat, tentu perusahaan ini udah bisa nambah pabrik baru, menambah mesin, merekrut tenaga kerja baru, atau ada perusahaan baru yang masuk ke pasar, ada pesaing yang bisa menambahkan supply tersebut, ya kan? Sehingga
faktor dari waktu itu merubah elastisitas dari suatu produk. Oke, jadi dalam jangka pendek produksi sulit langsung naik banyak, sehingga dalam jangka pendek biasanya inelastik. Tapi dalam jangka panjang, produsen udah bisa bangun pabrik baru, sudah akan ada pesaing baru, maka dia akan lebih elastis. Di sini ada active learning 3 terkait dengan elasticity and change in equilibrium. Jadi kita ngomongin titik temu antara elastisitas demand dan juga supply, kita sebut sebagai elasticity and change in equilibrium. Nah, ini contohnya kalau supply dari beachfront property atau properti di pinggir pantai itu tadi tidak elastik, sedangkan supply dari mobil adalah elastis. Terus kemudian kejadiannya bagaimana ketika populasi masyarakat itu growth atau bertumbuh, sehingga tentu menyebabkan demand untuk kedua barang ini, beachfront property dan juga new car ini jadi meningkat double juga. Terus kemudian sehingga pada masing-masing harganya kuantitas demand-nya jadi double. Pertanyaannya, produk yang mana price-nya akan berubah sangat banyak, dan pada produk yang mana kuantitasnya akan berubah sangat banyak. Oke, kita jawab. Oke, ini jawaban dari active learning 3 yang tadi. Berdasarkan tadi soal, dikatakan kalau penduduknya meningkat, ketika penduduk meningkat, maka demand-nya akan meningkat atau permintaan akan meningkat, sedangkan produknya ini adalah beachfront property atau properti pinggir pantai yang dia ternyata adalah inelastic supply karena ketika perubahan harga, supply tidak bisa serta-merta langsung meningkat karena tanah di beachfront atau sekitar pantai itu kan terbatas, makanya inelastik. Walaupun permintaannya naik gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama slope kurva dari supply-nya ya, ini hampir mau vertikal tapi tidak fully vertikal. Oke, supply. Terus kemudian ini adalah inelastic ya, menunjukkan bahwa ini inelastic supply. Sedangkan demand pertama ini ketika jumlah penduduknya masih tahun pertama, ketika tahun kedua demand-nya meningkat karena jumlah penduduknya meningkat. Dari yang tadinya itu titik pertemuannya ada di sini ya, pada demand 1 ketemu supply, dia punya equilibrium di sini, sedangkan ketika demand-nya naik, ya kan, demand-nya naik, kurvanya bergeser ke sini, dia akan menemukan titik equilibrium yang baru. Oke, kita lihat di sini, dari yang tadi equilibriumnya di sini, sekarang B-nya di sini. Sekarang kita bisa lihat bahwa mana yang lebih banyak perubahannya, price-nya atau kuantitasnya. Oke, pada kasus inelastic supply, price-nya itu naik segini persen ya. Ini kita nggak pakai, tidak pakai angka, tapi kita bisa lihat bahwa price-nya naik segini banyak, tapi responnya kuantitasnya cuma segini aja ya. Walaupun harganya naik gila-gilaan, tapi kuantitas propertinya nggak bisa berubah banyak gitu ya, hanya segini. Nah, di sini sebagai penjelasannya adalah ketika supply inelastic ya, kejadiannya ketika inelastic supply ini, jadi peningkatan demand, increase in demand biasanya memiliki bigger impact atau impact yang lebih besar pada harga dibandingkan kuantitas. Jadi adanya peningkatan demand dari demand 1 ke demand 2 ini lebih ngefek ke price ya.
lebih ngefek ke price dibandingkan dengan kuantitasnya. Oke. Jadi harganya bisa naik gila-gilaan, tapi kuantitasnya ya ada efek tapi dikit aja. Gitu ya. Sedangkan untuk yang new cars, kalau tadi inelastic supply, ini elastic supply. Oke. Kita bisa lihat bahwa demand-nya berubah juga kan. Orang makin banyak, produk makin banyak, jadi makin banyak yang pengen beli mobil. Oke. Terus kemudian, karena ini adalah elastic supply, maka kan seperti yang kita ketahui, dia punya kurva itu landai. Dia hampir mau flat, tapi nggak fully flat. Dia masih landai aja gitu ya. Terus kemudian perubahan demand yang tadinya sini terus terus kemudian ada equilibriumnya di sini, terus demand-nya naik, terjadi pergeseran kurva jadi ke segini, ada equilibrium baru. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa price-nya berubah segini. Mungkin price-nya cuma berubah 2, tapi kuantitasnya bisa berubah 4, 6, dan seterusnya. Jadi price-nya lebih kecil dibandingkan dengan kuantitas demand yang bisa kuantitas supply yang akan diproduksi. Itu. Jadi sebagai kesimpulannya, ketika supply elastis, ya, peningkatan demand akan memiliki impact yang lebih banyak pada kuantitas dibandingkan pada harga. Demand-nya makin tinggi, tapi perubahannya lebih banyak pada kuantitas yang dijual atau yang diproduksi daripada peningkatan harga. Oke, selanjutnya bagaimana harga elastisitas penawaran bisa berubah pada titik yang berbeda di kurva supply. Jadi, di sini dikatakan bahwa penawaran seringkali menjadi tidak elastis atau kurang elastis ketika kuantitas semakin meningkat. Ini dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas atau capacity limit. Di sini kita bisa contohin, misal perusahaan itu di awal-awal gitu ya, dia bisa memproduksinya baru 100 gitu ya misal. Ketika dia bisa memproduksi ketika harganya $3 gitu ya, perusahaan bisa memproduksi 100. Terus kenaikan harga $4 bisa direspon oleh perusahaan menjadi 200. Oke, kalau harganya naik $4, maka perusahaan akan memproduksi 200. Ini berarti kan barangnya bisa disebut elastis ya, lebih dari 1. Karena perubahan harga langsung direspon 100 kali lipat. Maksudnya 2 kali lipat atau 100% gitu. Jadi elastis banget nih perubahannya. Nah, tapi ini akan berubah atau ini akan berbeda ketika perusahaan itu sudah mencapai produksi yang tinggi. Gitu. Misal di harga 12, perusahaan itu ini kan misal dari waktu ke waktu dia akan terus meningkat gitu ya. Ketika di harga 12, perusahaan itu sudah akan memproduksi sampai 500 kuantitasnya. Terus tiba-tiba harganya naik jadi 15 gitu. Nah, biasanya ngefeknya ke kuantitas itu tidak bisa lagi sama seperti yang di sini gitu. Misal ini dari 500, dia hanya bisa naik 525. Padahal kenaikannya banyak, $3. 12, 13, 14, 15. Dia hanya bisa menaikkan 25. Sedangkan beda dengan yang di bawah tadi nih ya. Harganya cuma naik $1, tapi kenaikannya dia bisa memproduksi 2 kali lipat. Nah, ternyata semakin lama barang juga bisa jadi elastik. Jadi elastisitasnya bisa
Kalau tadi kan yang di contoh sebelumnya makin lama dia bisa makin elastis, tapi ternyata kejadiannya juga bisa makin lama dia makin tidak elastis ketika kalau kita ngomongin ini ketika dia udah hampir mencapai kapasitas limitnya gitu. Jadi kenaikan harga terus-menerus ternyata tidak membuat dia makin banyak memproduksi gitu ya. Karena apa? Karena ada kapasitas limitnya ternyata ya. Jadi ini ada kejadian juga gitu. Jadi ceritanya gitu. Kalau kuantitasnya terus meningkat, terus kemudian ternyata pasti supply itu akan menemukan capacity limitnya. Jadi mau harganya mau berapapun akhirnya dia akan sampai ke limit juga gitu. Terakhir tentu ada PR yang harus teman-teman kerjakan. Jadi PR yang pertama, teman-teman diminta untuk menentukan bagaimana elastisitas dari perubahan harga cabai di pasar dan juga diminta untuk menggambarkan gimana kurva penawaran elastisitasnya. Dan yang kedua teman-teman diminta untuk memilih pasar mana yang harganya peningkatannya makin besar dan pada pasar mana jumlah barang yang terjual akan meningkat besar. Dan diminta untuk menggambarkan pergeseran kurva permintaan pada kedua pasar tersebut. Oke, sekian untuk pertemuan minggu ke-7 ini. Terima kasih. Selamat Lebaran dan juga selamat liburan buat teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Kita ketemu di kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.